monitor PC atau layar handphone secara lama, durasi waktu yang lama, itu penglihatan dekat pasti membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Penuh ya dokter. Konsentrasi penuh, sehingga otomatis jumlah kedipan dalam 1 menit akan berkurang. Nah, jumlah kedipan yang berkurang itu bisa menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya mata kering atau mata terasa lelah. Begitu. Nah, sebenarnya sebelumnya dokter mengatakan bahasanya keluhan mata salah satunya adalah CVS ya, Computer Vision Syndrome. Iya. Nah, sebenarnya ada berbagai gejala atau apa sih dok gejalanya ketika anak mengalami hal itu? Gitu, Jadi, biar orang tua itu was-was gitu ya, dokter. Jadi Computer Vision Syndrome atau Gadget Vision Syndrome atau nama lainnya juga Digital Eye Strain itu sebenarnya memang kumpulan gejala. Ya, jadi gejalanya ada beberapa. Salah satunya mungkin contohnya yang pertama matanya terasa kering, ya. Kemudian matanya terasa cepat capek atau cepat lelah kalau menatap handphone atau laptop terlalu lama. Yang ketiga, kadang-kadang mata terasa seperti panas atau pedes biasanya kalau pasien mengeluh itu. Kemudian yang keempat, yang berat bisa sampai menyebabkan mata itu merah kadang-kadang, ya. Yang kelima, ada rasa tidak nyaman di daerah kening. Biasanya di daerah sini pasien mengatakan sering seperti tegang, ya. Cuman pada anak-anak memang jarang karena ya anak-anak belum bisa mengetahui apakah itu yang disebut rasa tegang di dahi atau kening itu adalah akibat dia terlalu lama di depan gadget. Nah, anak-anak kan nggak tahu dokter kalau itu adalah salah satu gejala sakit mata. Apalagi anak masih umur 2 tahun, 3 tahun. Nggak nutup kemungkinan dokter, saya lihat sendiri anak umur 1 tahun aja dikasih gadget gitu dokter. Nah, bagaimana melihat anak ini sudah ada kecenderungan untuk sakit mata? Itu bagaimana ngelihatnya dokter? Untuk hal tersebut memang sebaiknya yang ideal anak-anak itu diperiksakan secara berkala ke dokter mata, meskipun tidak ada gejala sebaiknya juga diperiksakan. Oh gitu ya dokter. Yang kedua, kalau orang tuanya memang ada riwayat pemakaian kacamata atau nenek kakeknya atau mungkin kakek nenek buyutnya ada riwayat pemakaian kacamata, juga sebaiknya dilakukan pemeriksaan screening istilahnya, dicek lebih dini, pemeriksaan lebih dini, apakah anak ini memang harus menggunakan kacamata atau tidak, gitu. Jadi tanpa menunggu anak tersebut mengeluh, sebaiknya orang tua lebih aware. Kalau memang sudah ada keturunan pemakaian kacamata, sebaiknya sebelum usia masuk sekolah, anak dilakukan screening ke dokter mata dulu untuk mengetahui lebih pasti apakah memang anak ini harus pakai kacamata atau tidak, begitu. Kasihan sekali ya dokter. Tapi ya kita lihat sendiri bahwasanya anak sekarang itu kayaknya nggak bisa terpisahkan dari gadget, apalagi daring kayak gini ya dokter ya. Sebenarnya saya tidak pernah menyalahkan orang tua ya dokter ya. Orang tua itu pasti akan berusaha untuk membuat anaknya sehat ya dokter ya. Tapi juga kadang orang tua juga sempet kan ada salahnya juga ya dokter ya. Misalnya membiarkan anak sering megang gadget. Nah, kalau misalnya daring, pasti ada pasti orang tua akan terus nganu HP-nya kan dokter lah. Lah untuk menyikapi hal itu dokter, misalnya 20 menit, katanya dokter kan ngomong 20 menit, 20 menit, 20 menit. Itu untuk orang tua yang tahu. Nah, untuk orang tua yang nggak tahu, apa yang harus dilakukan orang tua agar anak itu meskipun ngerjain tugas, tapi nggak langsung gadget terus itu dokter? Ya, ini memang hal yang sulit ya sebetulnya, karena sebagai dokter mata kita mengedukasi pasien itu memang sepertinya mudah, tapi pelaksanaannya pasti di lapangan itu prakteknya sulit. Iya benar. Ya, prinsipnya adalah pemakaian gadget itu tidak dilarang sebetulnya, tapi memang durasinya sebaiknya dibatasi. Ya. Kalau kemarin memang pandemi, terpaksa anak-anak mayoritas harus melakukan daring, ya memang mau tidak mau harus kita lakukan. Ya,
Nah, caranya supaya anak tersebut tidak merasa lelah, yaitu tadi, istirahatkan mata setiap 20 menit, alihkan pandangan, lihat jarak jauh selama 20 detik. Itu. Atau kalau memang orang tuanya masih belum mengetahui Belum istilah paham. 20-20-20, paling tidak kasih break setiap 1 jam, alihkan pandangan, lihat benda yang paling jauh, kurang lebih selama 20-30 detik. Begitu. Ya memang Agak susah ya agak kalau sulit itu dipraktekkan ya. itu, Tapi dokter. untungnya kan sekarang sudah mulai masuk semua, sehingga penggunaan gadget mestinya sudah bisa dikurangi, ya, gitu. Tapi ya gitu dokter, tetap aja dokter saya lihat itu anak itu kadang sampai dibeliin HP sendiri loh dokter, sampai seperti itu loh. Ya itu memang dikembalikan kepada orang tuanya sebetulnya, gitu loh. Kalau memang sudah membelikan, ya harus tahu konsekuensinya. Memang yang pertama, kalau diterus-teruskan nanti akan menimbulkan keluhan pada mata, dan efek jangka panjangnya ya bisa membuat anak yang mungkin sebelumnya tidak menggunakan kacamata, ya karena dia terlalu sering melihat gadget, ya dia bisa saja sewaktu ketika harus menggunakan kacamata karena rabun jauh. Dokter, ini ya kalau misalnya si anak ini terlalu sering nonton gadget ya, dampak terburuknya selain berkacamata apa dokter? Terus ya, misalnya kalau anak sudah terlanjur memakai kacamata, apakah bisa sembuh dokter? Pemakaian gadget, dampak efek sampingnya jangka panjang yang pasti tidak hanya di mata sebetulnya. Yang pertama, otomatis bisa menyebabkan obesitas, karena anak itu pasti akan Males gerak ya? gerak. Ya, Oke, yang pertama ya. itu. Yang kedua, pada usia tumbuh kembang, yaitu balita, bisa mengganggu perkembangan motoriknya. Yang mana tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa di usia balita itu harus mulai diaktifkan anak itu gerakan motoriknya, gitu loh. Diajak bermain, diajak kegiatan aktivitas outdoor dan lain-lain sebagainya yang semacamnya itu. Ya, yang ketiga, kalau sudah kecanduan, terutama yang sekarang sepengetahuan saya ya, yang saya amati, anak yang sudah kenal permainan gadget, game online di handphone, Ya itu game online. efek samping yang tidak bagus yang saya amati selama ini adalah, ya dia akan kurang komunikasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dia akan hidup di dunianya sendiri, fokus di gadgetnya sendiri. Nah, itu kan kurang baik ya sebetulnya. Benar dokter. Gitu. Itu yang efek jangka Panjang. panjangnya. Tapi kalau pada mata ya suatu saat kalau dia terus-terusan begitu lihat handphone terus, ya bisa saja itu memicu anak itu suatu saat pakai kacamata untuk penglihatan jauhnya. Sebenarnya apa sih dok yang terjadi pada mata dok kalau terlalu layar itu dokter? Ya, Kok mesti langsung pusing gitu loh dokter? ya karena penglihatan dekat itu tadi, pada saat kita melihat dekat, entah itu handphone, komputer, baca buku, menjahit, menulis, itu akomodasi lensa mata itu bekerjanya lebih maksimal. Ekstra. Iya, lebih ekstra, gitu. sehingga mata itu lebih cepat lelah. Oke. Begitu dibandingkan penglihatan jauh, itu lensa mata akan relaksasi istilahnya. Oke. Maka dalam sehari-hari harusnya penglihatan jauh dan dekat itu dikerjakan seimbang. Begitu, supaya pada saat Balance ya. iya, supaya seimbang. Jadi nggak terlalu lelah pada saat melihat dekat. Nah, nanti pada saat melihat jauh bisa saja juga menimbulkan keluhan karena penglihatan jauhnya jarang digunakan. Oh gitu. Dikhawatirkan Dokter, berarti seperti kalau itu. misalnya ini ya, kalau dari jauh gitu, nah itu pengaruhnya lebih dikit atau gimana dokter? Mengaruh apa ini maksudnya? Ke mata. Misalnya, kalau kita lihat gadget ya kan agak deket gini. Nah kalau misalnya jaraknya agak dijauhin gitu, apakah itu meminimalisir pengaruhnya atau gimana dokter? Atau sama saja gimana dokter? Bisa meminimalisir, tapi ya tetap harus ada durasinya, dibatasi juga. Jadi memang gitu harus ya. diperhatikan anaknya, kalau sudah mulai mendekat ya harus diingatkan, ayo handphonenya jangan dekat-dekat gitu. Atau kalau nonton TV dia sering tahu-tahu
mendekat, diingatkan suruh mundur. Kalau seperti itu udah diingatkan berkali-kali dia tetap melakukan hal seperti itu, nah waspada. Itu harus diperiksakan ke dokter mata. Dikhawatirkan memang dia penglihatan jauhnya membutuhkan alat bantu kacamata. Wow. Gitu. Duh, itu sangat miris sekali ya. Oke dokter, nanti masih banyak pertanyaan lagi yang bakal kita ulas ya dokter, untuk memberikan pemaparan langsung. Dan untuk teman-teman dan untuk pemirsa yang mau bertanya, langsung ke kolom YouTube-nya IMTV ya. Dan Ica akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini, dan tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, balik lagi di Mutiara Sehat AMTV. Tentunya masih bersama dengan Dokter Dohdia Triana dari RS Mata Fatma. Dokter, tadi kita kan sudah mengulas tentang gejala penyakit mata dan segalanya ya dokter ya. Nah, sekarang kita lebih ke gimana sih? Biasanya kalau di rumah sakit Fatma ini, apa sih yang sering dialami? Maksudnya pasien yang dengan gejala apa yang sering untuk di rumah sakit ini dokter? Pasien anak ya? Ya. Nomor satu, pasien datang paling banyak keluhannya kabur, mata kabur. Untuk lihat itu umur jauh. berapa dokter? Macam-macam. Paling banyak ya usia sekolah dasar. Oke. Ya. Yang kecil ada nggak sih dok? Yang masih di kecil? bawah 5 tahun ada. Wow. Ada. Kalau orang tuanya aware, memperhatikan, biasanya langsung segera dibawa ke dokter mata untuk diperiksakan. Terus gimana tuh dok penanganannya dari dokter Fatma sendiri? Maksudnya dari Kalau rumah sakit di Fatma sendiri? rumah sakit mata Fatma ya, pasien datang, kita tanyakan dulu keluhannya apa anaknya, kita tanya ke orang tuanya keluhannya apa. Kalau memang keluhannya contohnya yaitu kabur untuk melihat jauh, ya kita cek dulu tajam penglihatannya berapa tanpa kacamata, kemudian kita koreksi dengan kacamata. Kita cek ukuran kacamatanya berapa yang bisa digunakan oleh anak tersebut untuk membantu melihat jauhnya supaya lebih baik. Oke dokter. Nah gimana nih dok kalau misalnya si anak ini ternyata berkebutuhan khusus? Itu kan pasti ada penanganan tersendiri ya dokter ya, dan pasti dibedakan dengan penanganan yang lain kan dokter. Bagaimana nih menyikapi anak berkebutuhan khusus dokter? Untuk anak berkebutuhan khusus memang beberapa kasus anak ABK ya istilahnya, itu alat pemeriksaannya untuk mengukur tajam penglihatan juga khusus, dan itu memang jenisnya banyak. Jadi harus dicoba satu persatu, ya, sampai yang paling expert. Nah makanya di ilmu kedokteran mata itu kita ada konsultan pediatrik oftalmologi atau dokter mata khusus yang menangani pasien anak-anak. Begitu. Jadi kalau anak yang berkebutuhan khusus, biasanya kalau di tempat kita bekerja tidak mempunyai alat pemeriksaan yang memadai, maksudnya alat pemeriksaan penunjang kami terbatas, karena setiap klinik mata atau rumah sakit mata persediaan alat pemeriksaan diagnostiknya pasti tidak sama. Ya, kalau anak berkebutuhan khusus biasanya di Rumah Sakit Mata Fatma kita lakukan pemeriksaan semampunya, ya, dengan alat pemeriksaan yang kita punya. Kalau ternyata dokter melihat oh ini harus diperiksa dengan alat khusus, maka biasanya akan kita kirim ke dokter mata khusus yang menangani pasien anak-anak di rumah sakit mata lain yang peralatannya lebih lengkap. Nah kalau disebutkan satu persatu alatnya itu sangat banyak. Susah ya. Dan bukan konsumsi awam menurut saya gitu. Oke dokter, ini untuk Rumah Sakit Fatma sendiri, apa sih yang sering dialami di Rumah Sakit Fatma yang pasien yang paling susah gitu dokter? Pada anak-anak atau pada anak-anak? Pada anak-anak. Pasien yang paling susah maksudnya bagaimana? Yang paling susah untuk ditangani, menemukan diagnosisnya, ya. Benar. Ya sebetulnya susah atau tidak itu relatif ya, itu subjektif ya.
pada dasarnya pada saat pasien datang ke kita, yang pertama harus kita dengarkan dulu keluhan orang tuanya apa. Dengan seksama kita tanyakan secara detail riwayat keluhannya dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, setelah itu semua kita lakukan pemeriksaan diagnostik dengan alat pemeriksaan diagnostik yang kita miliki. Ya, pastinya alat pemeriksaan diagnostik dasar yang kita miliki. Setelah itu baru kita bisa menentukan assessment atau diagnosis ini apa. Oke, Ya, dokter. kalau dari diagnosis ternyata masih bisa kita tangani, ya akan kita tangani langsung. Ya, tapi kalau dari diagnosis ternyata ini butuh pemeriksaan lebih lanjut, ini pada anak-anak ya, butuh pemeriksaan lebih lanjut, contohnya butuh pemeriksaan tajam penglihatan lebih lanjut dengan alat khusus, maka harus kita kirim atau kita rujuk ke dokter mata khusus yang ahlinya menangani pemeriksaan mata anak. Itu ada sendiri subspesialisasinya, begitu. Oh, dokter, kasihan juga ya sebenarnya ya kalau masih anak itu sudah sakit mata ya dokter ya. Ya. Tapi ya gimana lagi dokter, dilihat sendiri ya seperti inilah sekarang. Zamannya semua itu serba media, serba Ya, HP betul. dan zaman milenial ini. Dokter, kalau misalnya nih ya dokter ya sudah benar-benar sakit matanya, apakah ada treatment dokter, treatment khusus untuk anak? Treatmentnya lebih ke natural gitu dokter, mungkin di kompres apa kayak gitu? Ini sakit maksudnya yang bagaimana? Mata, sakit Yang mata. untuk rabun jauh, contohnya kalau memang terdiagnosis anak ini rabun jauh dan memerlukan kacamata, ya kita berikan resep kacamata. Resep kacamata kita berikan, lalu pasien harus menebus resep kacamata itu dan kacamatanya harus digunakan. Enggak, apa kalau misalnya kita ngomongin soal natural ya dokter ya, misalnya, oke mungkin matanya keganggu, ada treatment khususnya nggak dokter? Treatment khusus yang bisa dilakukan secara alami, mungkin dikompres sama air hangat. Kan tergantung kasusnya. Ya, kalau memang dia dari hasil pemeriksaan membuktikan bahwa dia memang rabun jauh dan harus menggunakan kacamata untuk membantu penglihatan jauhnya supaya baik, ya memang kacamata harus dipakai. Berarti nggak ada treatmentnya ya dokter Nggak ada. ya? Harus pakai kacamata. Kalau dari hasil pemeriksaan memang sudah ada indikasi anak tersebut harus menggunakan kacamata. Itu baru bisa diketahui dari hasil pemeriksaan. Dokter, tapi kan kasihan gitu loh dokter, anak masih kecil sudah pakai kacamata gitu loh. Justru sebetulnya bukan kasihan, justru kalau diketahui lebih dini bahwa anak ini memang harus pakai kacamata untuk melihat jauh, itu nanti untuk masuk ke depannya dia akan lebih bagus, aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Coba bayangkan dia melihat jauh, kabur, kemudian tidak tahu dia, kemudian mungkin orang tuanya juga tidak paham. Terus tiba-tiba dia kaburnya semakin berat, datang dia usia mungkin sudah kelas 6 SD. Ternyata dicek ukuran kacamatanya tebal. Nah, itu malah agak terlambat sebetulnya. Begitu. Makanya tadi saya katakan pemeriksaan mata pada anak itu sebaiknya dilakukan rutin, terutama sebelum masuk usia sekolah dasar. Makanya di lapangan itu yang paling banyak ditemukan adalah anak ini akhirnya diketahui dia harus pakai kacamata karena ada pemeriksaan screening di sekolah. Nah, gitu. Itu baru biasanya ketahuan. Sebagian besar begitu. Tapi yang ideal sebaiknya sebelum memasuki usia sekolah dasar, periksakan ke dokter mata. Ada tidak ada keluhan, bawa saja ke dokter mata untuk dikonsultan, enggak apa-apa. Nggak usah takut dulu. Nah, biasanya itu kan orang tua itu takut, aduh masa Ya. dilihat orang itu, masa anakku masih kecil kok pakai kacamata, itu kan apa ya, Padahal kalau orang tujuannya kacamata itu justru untuk membantu penglihatan anak itu supaya lebih baik. Kalau tidak pakai kacamata ya bagaimana penglihatannya bisa membaik? Kan Iya, begitu dokter, ya. ya. Tapi ya emang gitu loh dokter, agak saru bahasa Ya, Jawanya. itulah di Indonesia memang budayanya masih seperti itu. Ya, memang itu tidak mudah bagi tenaga medis seperti dokter mata atau mungkin dokter umum yang bekerja di perifer yang di puskesmas untuk mengedukasi masyarakat. Tapi ya
itu harus kita kerjakan, edukasi itu harus kita lakukan terus, sosialisasi. Ya, Oke. bahwa penggunaan kacamata pada anak itu bukan sesuatu hal yang Tabu. bukan sesuatu hal yang menakutkan. Justru itu membantu anak tersebut supaya bisa melihat lebih jelas. Karena kalau tidak dipakaikan kacamata, ya malah dia tambah Kasian lama ya. bisa tambah kabur penglihatannya. Oh gitu ya. Kalau tidak segera ditangani, kan begitu. Padahal anak itu kan masih panjang perjalanannya, gitu. Dokter, kalau misalnya si anak ini sudah terlanjur pakai kacamata, kira-kira bisa sembuh nggak, Dok? Nah, ini Bisa ngelepas nggak sih ini kacamatanya? harus diluruskan bahwa rabun jauh, rabun dekat itu sebetulnya bukan penyakit yang disebabkan karena virus atau bakteri. Nah, itu ya. benar. Itu lebih tepatnya disebut dengan kelainan refraksi. Sebetulnya kelainan refraksi. Oke. Ya. Apa tuh, Dok? Definisi kelainan refraksi yaitu kelainan yang ditimbulkan karena ada bentuk anatomi mata yang tidak seperti orang normal. Contohnya kornea yang kelengkungan kornea yang terlalu melengkung atau kornea yang terlalu flat, istilahnya begitu. Kemudian faktor genetik, ya keturunan. Kalau memang orang tuanya dua-duanya pakai kacamata, ya kemungkinan besar itu akan menurun di anak-anaknya, gitu. Berarti anak yang berkacamata itu bisa jadi keturunan juga ya, Dokter? Sebagian besar memang karena faktor genetik atau keturunan, gitu. Gitu. Berarti sakit mata itu bisa diturunkan ya? Dalam hal ini kalau rabun jauh bisa, ya. Mata juling juga bisa karena keturunan. Nah itu, Dokter, kita bahas tentang mata juling ya, Dokter ya. Kadang lihat HP terus kok lihat layar kok ada tuh ya anak yang semakin lihat kok matanya agak ke sini, Dokter. Itu kenapa, Dokter? Apakah itu perlu ada pemeriksaan lebih lanjut atau bagaimana, Dokter? Iya, itu harus. Kalau memang orang tuanya sudah mengetahui, mengawasi dan melihat, memperhatikan bahwa kok pada saat melihat dekat kok matanya kadang-kadang keluar atau mungkin malah masuk ke dalam. Nah, itu harus segera diperiksakan. Itu kenapa sebenarnya, apa yang terjadi pada matanya, Dokter? Ya karena dia ada fungsi fusi dua bola mata ini, fungsi fusinya sudah mulai tidak seimbang. Oke, Gitu. Dokter, dijeda dulu ya. Dia kan. Oke, pemirsa, waduh seru sekali ya kalau ngomongin soal penyakit mata. Sebenarnya untuk mengedukasi orang tua bahwasanya sebenarnya sebaiknya anak itu dijauhkan dulu dari gadget kalau nggak urgent ya, Dokter ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya setelah jeda yang berikut ini ya, pemirsa. Halo pemirsa, masih dengan pengaruh gadget pada kesehatan mata anak ya, dan tentunya bersama dengan narasumber Dr. Retno Diatriana dari RS Mata Fatma ya, Dokter ya. Dokter, ini tadi ada yang sempat terputus ya, Dokter ya. Ini tentang anak yang belum bisa baca tulis, itu penangannya beda atau tetap, Dokter? Maksudnya sama dengan anak-anak yang biasa atau mungkin ada penanganan yang berbeda? Kalau untuk pemeriksaan tajam penglihatan anak yang belum bisa baca tulis, ada alatnya tersendiri. Nah, dan itu tadi yang saya sampaikan bahwa alat untuk pemeriksaan anak, alat diagnostik untuk pemeriksaan anak itu sangat banyak jenisnya. Dan Kalau yang umum aja, Dokter? yang umum ya yang berupa Snellen chart itu, ya jadi ada angka atau huruf atau seperti apa ya, garpu gitu. Jadi seperti E, dia ada E yang bentuknya gini atau ke bawah, itu yang umum, yang banyak ada di seluruh rumah sakit atau klinik mata. Nah, tapi kalau anak itu tidak bisa baca dan setelah kita cek memang butuh dilakukan pemeriksaan dengan alat khusus, ya harus kita rujuk itu tadi ke dokter mata khusus, pediatrik oftalmologi yang menangani pasien anak-anak. Begitu. Oke, Dokter. Lalu bagaimana, Dokter, dengan keluhan anak yang tadi ya sempat terputus pertanyaannya yang CVS itu, Iya, Dokter? computer vision syndrome. Itu bagaimana penanganannya? Untuk, Ada berbagai penanganan ya, dan apa aja tuh, Dokter? jadi sebetulnya
pada bidang kesehatan itu kan pencegahan tuh lebih baik daripada mengobati Iya, ya. benar sekali. Jadi kita jelaskan aja bahwa untuk pencegahan supaya tidak terjadi gadget vision syndrome atau digital eye strain atau computer vision syndrome, itu yang pertama pada saat melihat gadget, cahayanya tuh harus terang, nggak boleh remeng-remeng ya. Cahaya harus terang, yang pertama itu. Yang kedua, posisi duduknya, posisi melihat gadget tidak boleh sambil tidur ya. Tidak boleh terlalu membungkuk ya, tidak boleh terlalu mendongak ke atas. Memang yang ideal harusnya ada meja, ada kursi, dan gadget sama mata itu posisinya mestinya sejajar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jarak pandang. Jarak pandang itu harus diatur minimal 40 sampai 60 cm. Ya, jangan lebih dekat lagi. Ya, usahakan seperti itu. Yang keempat, bisa diatur brightness-nya dari layar gadget atau komputer, monitor PC ya. Itu. Yang kelima, tadi sudah saya sebutkan, yaitu posisi duduknya harus nyaman. Kalau komputer ya, posisi duduknya istilahnya harus ergonomis. Tidak boleh terlalu bongkok begini, tidak boleh terlalu ini. Ya, jadi standar aja. Jadi harus tegak lurus supaya tulang punggung ini juga tidak terlalu begini, tidak terlalu begini, ya harus posisinya begini, ya. Kemudian jangan lupa untuk berkedip. Iya. Ya itu. Agak itu dokter, kalau sudah tatap HP itu lupa. Ya, memang berkedip gitu loh. Orang kalau sudah konsentrasi penuh di depan handphone atau komputer, frekuensi berkedipnya seperti yang tadi kita katakan itu berkurang. Nah itu jangan dilupakan. Jadi makanya ada istilah 20-20-20. Istirahat setiap 20 menit. Lihat jarak jauh selama 20 detik. Itu salah satunya adalah supaya kita berkedip. Gitu ya. Dan emang sepenting itu ya berkedip. Iya, kelihatannya emang sepele tapi itu penting ya untuk mencegah begitu. Dokter, kadang nih ya, aku lihat sendiri anak itu sering tiduran miring. Apakah itu juga berpengaruh dokter? Tiduran miring gini sambil lihat HP, nggak boleh atau gimana dokter? Ya sebaiknya jangan dilakukan. Tetap posisinya harus ergonomis mestinya. Tapi memang pada praktek pelaksanaannya pasti sulit. Nah makanya tetap peran orang tua itu harus ada. Ya mau tidak mau orang tua tetap harus berperan aktif untuk mengingatkan anak. Kalau sudah ketahuan posisinya lihat HP nggak benar, harus diingatkan, jangan begitu, duduk yang benar. Saya yakin kok kalau anak itu diingatkan baik-baik dan rutin, pasti akan membentuk kebiasaan yang baik juga. Dokter, ini agak agak melenceng saya, tapi ini saya mau tanyakan ya dokter ya, ketika di kendaraan ya dokter ya, anak main HP kok langsung muntah itu dokter? Ya karena mobil itu kan bergerak. Apa yang terjadi sebenarnya pada mata ketika dalam kendaraan itu dokter? Karena itu kalau bergerak itu kan keseimbangan di otak mata ini kan jadi juga agak menurun kalau mobil bergerak. Ya, itu sebenarnya penjelasannya panjang, Mbak. Itu berhubungan dengan neurologi atau saraf, ya. Jadi kalau terlalu lama lihat handphone di mobil, memang sebagian besar bikin pusing karena mobil itu bergerak, otomatis mengganggu fungsi keseimbangan di otak. Gitu. Nah, mata itu juga membutuhkan fungsi keseimbangan. Jadi makanya mata itu melihat harus dua mata. Kan berarti harus seimbang kanan kiri ini. Kalau mobilnya bergerak, ya biasanya fungsi keseimbangannya juga akan sedikit terganggu. Sehingga kalau terlalu lama di depan handphone ya pasti lama-lama nggak enak, pusing. Memang harusnya di mobil ya secara peraturan tata cara lalu lintas pun juga nggak boleh kan, gitu. Tapi gitu. Prakteknya kan gitu ya dokter ya. Oke dokter, gak ngerasa ya udah 20 menit dokter. Makasih ya dokter Retno Dia Triana dari RS Fatma sudah berkenan sharing ilmu ya kepada pemirsa IMTV dan sudah berdakwah ya. Ini kan termasuk dakwah ya dokter ya, dakwah karena ini adalah TV Daya PWNU. Semoga berkenan untuk kerjasama lagi ya dokter. Insya Allah. Dan terima kasih pemirsa yang sudah stay tune di sini selama 60 menit. Saya Ica Malia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dokter, kalau lihat mobil itu pasti langsung muntah gitu.
Betul.